Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai objek math. Apakah itu objek math? Berikut adalah beberapa informasi yang diambil dari MDN. Math is a built-in object that has properties and methods for mathematical constants and functions. Built-in object artinya math sudah bisa langsung kita gunakan pada JavaScript tanpa perlu instalasi tambahan. Dan math ini mengandung properti dan metode yang berhubungan dengan matematika. Sebagai contoh, ada sebuah konstanta matematika yang berkaitan dengan perhitungan luas dan keliling dari lingkaran, yaitu pi, dengan nilai 3,14. Nilai pi ini bisa kita akses dengan menggunakan kode mat.pi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan objek math. Yang pertama, math hanya bisa digunakan untuk tipe data number. Belum bisa digunakan untuk tipe data big-in. Sebagai contoh, kita bisa memanggil fungsi ABS atau absolute. Kalau kita menggunakan argumen dengan tipe data number, maka math bisa berfungsi dengan benar. Namun apabila kita menggunakan argumen dengan tipe data big-in yang diakhiri dengan huruf n, maka fungsi ini menghasilkan error. Karena sampai saat ini JavaScript masih belum bisa melakukan konversi dari big-in menjadi number. Ini masih menjadi PR besar untuk pengembangan JavaScript ke depannya. Kita lihat lagi informasi berikutnya. Berbeda dengan objek lainnya, math tidak memiliki konstruktor. Jadi kalau kita hendak membuat objek string di video sebelumnya, kita menggunakan sintaks let nama variabel sama dengan new string. Namun sintaks seperti ini tidak bisa digunakan untuk objek math, karena math tidak memiliki konstruktor. Semua properti dan methods dari math bersifat statis. Jadi kalau kita hendak menggunakannya, kita tinggal langsung menuliskan saja misalkan math.p atau math.abs. Selanjutnya kita bahas mengenai beberapa metode matematika yang mungkin akan sering kita gunakan dalam pemrograman. Yang pertama adalah ABS, singkatan dari absolute. Metode ini selalu mengembalikan nilai positif dari argumennya. Sebagai contoh, kalau kita menuliskan kode mat.abs dalam kurung -5, maka browser mengembalikan nilai positif dari -5 yaitu 5. Sedangkan kalau kita memasukkan argumen dengan nilai yang sudah positif seperti 5, maka yang dikembalikan adalah nilai yang sama, yaitu 5. Metode kedua adalah POW atau power dengan argumen X dan Y. Metode ini akan mengembalikan nilai dari X pangkat Y. Sebagai contoh, kalau kita menuliskan kode math.pow dalam kurung 2,3, maka browser mengembalikan nilai 2 pangkat 3 yaitu 8. Metode ketiga adalah SQRT, singkatan dari square root. Metode ini mengembalikan nilai akar dari argumennya. Sebagai contoh, kalau kita menuliskan kode math.sqrt dalam kurung 4, maka browser mengembalikan nilai akar dari 4 yaitu 2. Kita coba praktekkan di browser. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai objek math, kita bisa mengetikkan math dengan huruf M besar di konsol. Browser mengembalikan objek math yang kalau kita klik bisa memperlihatkan apa saja konstanta dan metodenya. Sebagai contoh, kalau kita hendak mengakses konstanta pi, kita coba langsung ketikkan pi di konsol. Ternyata error ya, cara kerja JavaScript tidak seperti itu. Kalau kita ingin mengakses konstanta pi dari objek math, maka kita harus mengetikkan math.pi. Barulah kita mendapatkan hasilnya 3,14 sekian. Sekarang kita coba ya beberapa metode yang barusan kita bahas pada slide. Yang pertama adalah absolute, yang mengembalikan nilai positif dari argumennya. Kita coba ketikkan kode
mat.abs dalam kurung minus 5. Hasilnya adalah 5. Sedangkan kalau kita memberikan argumen dengan nilai positif seperti 5, hasilnya tetap 5 juga. Sama persis dengan nilai argumennya. Kita coba metode kedua yaitu power. Sebagai contoh, kita ketikkan mat.pow 2,3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 yaitu 8. 2 pangkat 3 ini artinya kita mengalihkan 2 dengan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Sedangkan kalau kita memasukkan argumen 2,5, artinya mengalihkan 2 dengan 2 sebanyak 5 kali. Sebenarnya pada JavaScript ada operator khusus untuk metode power ya, yaitu tanda bintang sebanyak 2 kali. Sebagai contoh, kalau kita ketikkan 2 bintang-bintang 5, maka hasilnya sama dengan mat.pow dalam kurung 2,5. Metode ketiga adalah sqrt atau square root. Metode ini menghasilkan akar dari argumennya. Sebagai contoh, mat.sqrt dalam kurung 4, hasilnya adalah 2. Kalau kita coba masukkan 25 sebagai argumennya, maka hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 metode yang bisa kita gunakan untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan bulat. Yang pertama adalah metode floor atau lantai untuk melakukan pembulatan ke bawah. Berapapun nilai yang berada di belakang koma, metode ini akan mengambil bilangan bulat terdekat dengan nilai yang lebih kecil. Sebagai contoh, apabila kita memanggil metode floor dengan argumen 7,5, maka kita mendapatkan hasil 7. Metode kedua adalah sill atau langit-langit untuk melakukan pembulatan ke atas. Sebagai contoh, apabila kita memanggil metode sill dengan argumen 7,5, maka kita mendapatkan hasil 8. Dan metode ketiga adalah round untuk melakukan pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Sebagai contoh, bila kita memanggil metode round dengan argumen 7,5, maka kita mendapatkan hasil 8. Kita langsung coba di browser. Pertama kita coba metode floor terlebih dahulu. Berapapun nilai yang kita taruh di belakang koma, maka metode ini selalu membulatkan ke bawah. Kita coba contohkan ya. Misalkan kita panggil mat.floor dengan nilai 7,1. Atau 7,5 atau 7,9, maka hasilnya selalu 7. Nah, berhubung di sini nilainya selalu 7, teman-teman jangan mengambil kesimpulan bahwa floor hanya mengambil bilangan bulat di bagian depannya saja ya. Karena definisi ini salah. Definisi yang benar dari floor adalah membulatkan ke bawah. Apa bedanya? Kita coba menggunakan metode ini untuk bilangan negatif. Misalkan kita masukkan mat.floor dengan argumen minus 7,1, maka kita mendapatkan hasil minus 8. Mengapa bukan minus 7? Karena floor membulatkan ke bawah. Nilai minus 8 berada di bawah minus 7. Kita coba metode kedua, yaitu metode sill. Kita coba masukkan nilai 7,1, 7,5, dan 7,9. Maka hasilnya selalu 8. Karena metode ini selalu melakukan pembulatan ke atas. Sekarang kita coba dengan nilai negatif ya. Misalkan minus 7,1. Maka hasilnya adalah minus 7. Dan metode ketiga yaitu round, melakukan pembulatan ke bilangan bulat yang terdekat. Khusus untuk nilai pecahan 0,5, maka metode round akan mengikuti hasil dari metode sill. Kita coba ya. Kalau kita panggil metode round dengan argumen 7,1, maka hasilnya adalah 7, karena bilangan bulat yang paling dekat dengan 7,1 adalah 7.
Kalau kita menggunakan argumen 7,9, maka hasilnya adalah 8 karena bilangan bulat terdekatnya adalah 8. Dan kalau argumennya adalah 7,5, maka hasilnya 8 karena mengikuti seal. Kita coba untuk nilai negatif. Round minus 7,1 hasilnya adalah minus 7. Round minus 7,9 hasilnya adalah minus 8. Sedangkan round minus 7,5 hasilnya adalah minus 7. Karena khusus untuk nilai pecahan 0,5, round mengikuti hasil dari seal. Nah, kita sampai di ujung pelajaran dari video ini, yaitu metode math yang akan paling sering digunakan dalam pemrograman, yaitu metode untuk menghasilkan bilangan acak. Di sini kita menggunakan metode random, dan kita akan mendapatkan bilangan desimal acak di antara 0 hingga 1, di mana ada kemungkinan bahwa kita bisa mendapatkan bilangan bulat 0, namun tidak mungkin mendapatkan bilangan bulat 1. Kita bisa lihat contoh di layar. Setiap kali kita memanggil metode random, maka kita mendapatkan bilangan desimal yang acak. Namun di dalam pemrograman, kita akan jarang sekali membutuhkan bilangan desimal acak di antara 0 sampai 1. Kita lebih sering membutuhkan bilangan bulat yang acak. Sebagai contoh, bilangan bulat acak di antara 0 hingga 4. Nah, berbeda dari bahasa pemrograman lainnya, pada JavaScript kita perlu menambahkan beberapa kode untuk mendapatkan hasil seperti ini. Pertama kita harus menghitung dulu berapa total bilangan bulat yang bisa keluar sebagai hasil acak. Dari bilangan 0 hingga 4 terdapat 5 buah bilangan. Kemudian kita memanggil metode math.random dan kita kalikan dengan angka 5. Dan kita bulatkan ke bawah dengan menggunakan metode math.floor. Maka kode kita menjadi math.floor, buka kurung, math.random, tanda kurung, dikali 5, tutup kurung. Kita langsung coba di browser. Kita coba dahulu math.random. Yang setiap kali kita panggil akan memberikan bilangan desimal acak di antara 0 hingga 1. Sekarang kita coba kode pada slide barusan untuk menghasilkan bilangan bulat acak di antara 0 hingga 4. Math.floor, buka kurung, math.random, buka kurung tutup kurung, dikali 5, tutup kurung. Setiap kali kita menjalankan kode ini, maka bilangan bulat yang keluar adalah acak dan nilainya berada di antara 0 hingga 4. Misalkan kita ingin membuat bilangan acak di antara 1 hingga 5, maka kita bisa menambahkan kode plus 1 setelah metode floor. Dan sekarang hasil yang kita dapatkan di antara 1 hingga 5. Sekarang kita masuk ke soal latihan untuk pelajaran pada video ini. Tuliskan kode untuk menghasilkan bilangan bulat acak di antara 20 hingga 23. Silakan pause terlebih dahulu video ini dan kerjakan pada komputer masing-masing. Oke, sekarang kita akan membahas solusi dari soal latihan ini. Pertama kita harus menghitung terlebih dahulu ada berapa buah bilangan bulat di antara 20 hingga 23. Totalnya ada 4 angka ya. Artinya metode math.random kita kalikan dengan 4. Dan berhubung bilangan acaknya dimulai dari 20, maka kita perlu menambahkan kode plus 20. Kode akhir dari soal latihan ini adalah math.floor, buka kurung, math.random, buka kurung tutup kurung, dikalikan 4 tutup kurung, tambah 20. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Masih ada beberapa metode dari objek math yang belum kita bahas di sini. Namun metode-metode tersebut memang jarang digunakan, kecuali teman-teman sedang menuliskan kode yang berhubungan dengan matematika, terutama geometri. Apabila teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat melihat dokumentasi pada MDN. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami.
Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.